Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan Hari Koperasi ini ulang tahun yang ke-73, di yang langsung dengan TV Desa tadi bicara sejarah, pengalaman sama istilahnya hal-hal yang mendasar. Kemudian yang kedua mulai masuk ke kegunaan koperasi untuk jenis usaha gitu kan. Nah yang ini yang ketiga ini saya bikin tapi nanti di YouTube-nya tuh HUT Koperasi 2 judulnya. Ini saya akan bicara hal-hal yang praktis yang bisa langsung diimplementasikan. Kemudian juga mudah-mudahan bermanfaat gitu kan untuk pemerintah dalam kondisi yang krisis seperti ini. Jadi tadi saya menyampaikan di yang kedua itu atau yang di YouTube yang pertama itu saya sampaikan sesungguhnya yang namanya Gojek, kemudian Grab itu kan, itu kalau kita ingat tahun 90-an yang namanya Kosti Jaya itu jauh lebih rumit karena Kosti Jaya itu koperasi untuk supir taksi Jakarta gitu kan yang berkembang kemudian sampai ke Solo dan Semarang. Nah, tadi juga saya sampaikan pengalaman kami ketika itu gitu kan, supaya juga tidak simpang siur kenapa hari ini koperasinya tidak ada lagi. Itu setelah tahun 98 karena ada reformasi, maka semangat berdemokrasi dan memberikan kedaulatan kepada pemilik dan pelaku yang sesungguhnya itu dilakukan. Dulu harapannya dengan demokrasi itu maka akan lebih kuat dan lebih tangguh. Pada kenyataannya ternyata justru proses community organizing ya, artinya nilai-nilai yang sebelumnya dulu kita juga belum memahami secara lebih detail dan jelas gitu kan, karena dulu lebih fokusnya ke community developmentnya gitu kan, sama konflik resolutionnya juga kan di kemudian hari. Jadi yang terjadi adalah justru bukan kooperasinya diambilin gitu kan, tapi pertarungan politiking untuk menjadi pengurus dan lain-lainnya lah yang lebih kuat gitu kan, karena menjadi demokrasi itu. Dan itu sekarang kalau mau dilihat juga di kondisi nasional ini terjadi gitu kan. Jadi nah inilah pelajarannya di sesi tadi. Nah sekarang saya sampaikan bahwa sesungguhnya baik Gojek atau Grab itu sesungguhnya tidak lebih berat daripada mengelola itu kalau dari segi sampai detail. Tetapi dari segi keuangan dan pengorganisasian, Gojek dan Grab ini menantang sebetulnya pola-polanya, GoSend, GoFood, dan lain-lain itu menantang. Tetapi saya ingin sampaikan di HUT Koperasi ini sebetulnya yang seharusnya mampu dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan dinas-dinas koperasi di seluruh di Indonesia, dicari polanya dan sistemnya. Intinya adalah masyarakatnya berdaya, tetapi dengan pola-pola itu bisa terorganisasi. Nah, jadi tantangan pertama sebetulnya model usaha seperti itu gitu kan, ini harus bisa menjadi tantangan untuk dunia koperasi dan UMKM, maksudnya pemerintah di Indonesia, karena itu sesungguhnya sangat mungkin dan banyak gitu kan. Nah ini menjadi lebih urgent karena kalau kita melihat di hari-hari ketika misalnya ada perbedaan pendapat dengan pemerintah, itu kesannya apa yang menjadi anggotanya itu rame-rame neken gitu kan. Tetapi di sisi yang lain lagi, ketika sedang kesulitan, maka didorong juga supaya pemerintah dan masyarakat yang nanggung gitu kan. Nah cara-cara ini mungkin canggih gitu kan, kemudian juga unik gitu kan. Tetapi kalau kita bicara bela negara dalam konteks yang jangka panjang, bahaya, ini bisa jadi penekan yang besarnya luar biasa. Jadi saya ulang lagi, ini perlu diinisiasi sehingga lebih tertib, kemudian juga lebih mencintai dan pola-polanya terhadap negeri ini itu lebih baik lah gitu kan. Tapi ini sebetulnya sangat menantang untuk pemerintah Indonesia dalam konteks koperasi tadi gitu kan, untuk bikinlah model kayak begini gitu kan, supaya banyak orang bisa kerja, banyak orang punya penghasilan, banyak orang bisa menjual jasanya, sehingga pemerintah langsung bikin itu tuh langsung bisa ratusan ribu orang bahkan jutaan orang. Nah
Tetapi di satu sisi diperlukan juga koperasi yang betul-betul detail. Misalnya, saya beberapa kali menemani mahasiswa-mahasiswa Prastia Mulia ke Cianjur gitu kan. Itu saya lihat mereka itu luar biasa bisa membina pengusaha-pengusaha kecil yang jualan keripik, jualan kue, kemudian juga usaha menyewakan baju pengantin dan lain-lain sebagainya. Itu mereka kemas, mereka branding, sehingga beberapa di antaranya, entah itu keripik pisang, keripik singkong, dan macam-macam makanan itu bisa ekspor ke luar negeri. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, universitas itu fokusnya adalah di mahasiswanya, kemudian melakukan pengabdian masyarakatnya, melakukan hal tersebut. Tetapi kalau ada koperasi juga yang fokus untuk impor, untuk packaging, kemudian juga menyediakan permodalan-permodalan seperti ini, usaha-usaha masyarakat yang sudah canggih-canggih seperti ini seharusnya tinggal nempel jadi anggota koperasinya, dibina sedikit udah tinggal keluar, itu udah laku itu di mana-mana. Nah, termasuk juga sebagai contoh lagi, ketika kita ke daerah-daerah pertanian, itu mereka kalau tidak punya jaringan terpaksa harganya itu sangat ditentukan oleh pengumpul. Dan dari pengumpul sampai ke user itu bisa jadi sampai 9 rantai. Jadi barangnya lama nyampe ke user, kemudian harganya juga menjadi jauh lebih tinggi. Nah, di satu sisi petani ini juga perlu cash and carry. Dia karena dia tidak punya modal untuk menanggung. Katakanlah misalnya masuk supermarket, dia dibayar 1 bulan atau 3 minggu, dia nggak kuat itu. Nah, yang model-model begini dari sisi packagingnya, distribusinya sampai masuk ke supermarket itu sebetulnya bisa koperasi, sangat bisa. Kenapa? Karena harganya juga bagus, gitu kan? Dan di sisi lain itu petaninya menjadi punya kepastian harga dan kepastian volume, karena dia jelas akan keluar terus. Ini bisa dilakukan di berbagai tempat, baik untuk sayuran dan buah. Nah, juga termasuk juga yang kecil-kecil, ayam kampung, misalnya telur ayam kampung, pokoknya kecil-kecil lah dilakukan seperti itu. Nah, ini sebetulnya bisa sangat konkret, dan sekarang yang model seperti ini, apakah juga nanti masuk ke asinan, masuk ke daerah-daerah yang lain gitu kan, selain tadi keripik, itu bisa konkret dilakukan. Itu yang ada di desa-desa. Jadi tidak juga harus memulai dari nol, tapi lakukanlah yang sudah ada ini, diorganisasi di tingkat-tingkat tertentunya, kemudian ini langsung ditarik keluar gitu kan, ke pasar dan ke luar negeri dengan packaging, dengan vakum dan macam-macam lah. Dan ini kalau pemerintah yang turun atau misalnya dibentuk lagi koperasi sekunder gitu yang fokus di tingkat-tingkatan itu, ini akan mempercepat proses dan mengalirnya barang, sekaligus juga ketika nurunin uang itu akan lebih terorganisir. Nah, itu yang di desa, kemudian juga yang di pertanian. Bisa macam-macam nanti, termasuk ke ikan, darat, ke ternak, dan lain-lain. Tapi intinya adalah seperti itu, barang di desa itu bisa dibawa ke kota. Nah, kemudian di sisi yang lain lagi, itu yang sekarang sungguh diperlukan itu misalnya untuk yang di laut, nelayan. Sebagai informasi, kita semua tahu Laut Selatan Jawa itu zaman dulu kalau dibilang itu jangan ke sana, nanti hilang sama Nyi Roro Kidul gitu kan, katanya orang-orang dulu gitu kan. Nah, ombaknya besar, arusnya besar. Dan pada kenyataannya memang nelayan di Pelabuhan Ratu maupun seluruh Pangandaran yang di Selatan Jawa itu hanya satu yang sangat terkenal, itu Ibu Susi Pujiastuti. Itu nelayan yang hebat luar biasa, dan beliau berhasil menurut saya menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah, tetapi apa yang mau saya sampaikan dalam konteks koperasi di hari ini gitu kan, di hari ulang tahunnya ini, artinya potensi laut itu sungguh luar biasa. Tetapi kenapa nelayan Selatan Jawa itu tidak bisa berkembang? Karena teknologinya, kapal-kapalnya kecil padahal ombaknya besar. Padahal kalau dari Selatan Jawa mau sampai ke Afrika juga nyampe itu, mau sampai ke laut berapa ratus kilometer juga ke sana itu juga sampai. Dan itu yang namanya tuna lewat situ gitu kan, mungkin tuna kuning kali ya, mata kuning. Kalau mata biru mungkin udah sedikit, tapi
ekor kuning gitu kan, yang kuning lah itu, yellow fin lah gitu kan, itu lewat situ. Dan ikan-ikan yang lain itu kan lewat dari mulai Laut Banda nanti selatan ke arah situ gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah hari-hari ini nelayan di Indonesia itu belum banyak berubah kecuali Ibu Sisi yang sudah maju dan hebat luar biasa. Nah, kalau kita bicara koperasi ini, sebetulnya juga ketika kita bicara di Indonesia Timur misalnya, itu kalau dihitung hanya beberapa perusahaan saja yang mengangkut ikan-ikan itu bisa sampai ke Indonesia bagian barat, apalagi ke luar negeri. Dan kalau kita lihat disparitas harganya itu juga besar, karena di Ambon kemudian juga di Pulau Buru itu harganya bisa sekiloan tuh bisa cuma 7.000 6.000 gitu kan, sedangkan kalau udah sampai di Jakarta itu atau di Surabaya itu bisa sampai harganya 40 sampai 60 bahkan di atas itu gitu kan untuk ikan-ikan tertentu. Nah, artinya ini sebetulnya peluang. Nah, tetapi bagaimana kapalnya yang ada pendinginnya? Bagaimana es itu bukan es yang balok, tetapi es bubur. Bagaimana dan yang lain-lainnya sehingga ini bisa membantu nelayan. Dan bagaimana juga ketika mereka datang dikumpulkan ikannya kemudian dibawa segala macam diproses sampai kemana-mana gitu kan. Nah, saya ulang lagi, sebetulnya banyak sekali peluang-peluang yang tetapi harus ditekuni dan konteksnya marilah kita lihat dalam keadaan krisis ini. Nah, kenapa saya menyampaikan ini semua? Bangsa Indonesia hari-hari ini gitu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden gitu kan, Pak Jokowi, bahwa kalaupun kita sedang menghadapi krisis yang makin hari membuat negeri ini kritis secara perekonomian, tetapi marilah kita merubah perilaku kita, merubah kebiasaan kita. Sebelumnya tanda petik itu new normal, artinya normal itu bukan normal situasinya, tetapi marilah kita berusaha bertahap untuk bisa menjadi normal. Nah, saya melihat ini sebuah tantangan zaman, bukan tantangan kita yang buat tantangan, tapi ini adalah tantangan zaman. Jadi zamanlah yang menghendaki kita semua sekarang untuk berbuat dan berperilaku mengatasi persoalan-persoalan ini. Nah, oleh karena itu kembali kepada ulang tahun koperasi dan cerita koperasi ini, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun koperasi. Koperasi sekarang itu tidak lagi hanya untuk sebuah kata-kata yang pernah dulu didengung-dengungkan untuk kebersamaan, kemudian seakan-akan menolong yang lemah gitu kan. Karena kalau menurut saya hanya itu terlalu merendahkan gitu kan, walaupun itu sangat penting. Artinya gotong royong ini sebetulnya gotong royong yang bukan orang-orang tua yang bawa map gitu kan, tapi ini adalah gotong royong yang bisa menyelamatkan kita ke arah Indonesia yang lebih baik dengan proses yang canggih gitu kan. Karena dulu pun kalau misalnya banyak orang melihat bahwa koperasi itu kumuh gitu kan, Kosti Jaya sendiri dulu ketika zaman kami, alhamdulillah kantornya itu 4 lantai termasuk radio komunikasinya, poolnya juga ada beberapa pool gitu kan, taksi itu ada ribuan meter gitu kan, luas-luas. Dan kemudian juga alhamdulillah juga dulu banyak rumah yang dicicil juga lunas selain taksinya gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan di acara ini sebetulnya kekuatan koperasi itu luar biasa, asal fokus kemudian juga itu dilaksanakan. Jadi koperasi itu jangan menjadi koperasi oleh pengurus dan manajemennya, tetapi harus menjadi pengorganisasi yang sangat kompak gitu kan di mana-mana. Nah, sehingga ini bisa berhasil. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke tahap yang pertama saya sampaikan pengorganisasian itu tadi. Jadi namanya membebaskan anggota-anggota koperasi dengan teologi pembebasan gitu kan, artinya agama yang di Indonesia ini orangnya rata-rata beragama gitu kan, itu harus betul-betul membebaskan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang saling tidak percaya, hal-hal yang membuat tidak produktif gitu kan, menjadi saling percaya, saling bekerja sama dan sungguh-sungguh, serta yakin kalau bekerja dengan sungguh-sungguh pasti berhasil gitu kan, akan ada keberhasilan.
kemudian juga menerapkan proses yang dibangun bersama-sama gitu kan, dengan pola aksi reaksi refleksi gitu kan, yang semakin hari makin bergulir semakin besar, kemudian menggunakan pendidikan yang betul-betul berbasis kepada kemasyarakatan, sehingga mereka itu bukan dididik dengan omongan, bukan dididik dalam teori-teori yang di kelas yang sebetulnya ketika dipraktekkan jauh dari realitas, tapi dididik dengan proses pendidikan yang memang betul-betul memberdayakan kemampuan mereka, meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan tingkat keuangan dan kesejahteraan mereka, dan wawasan mereka. Jadi saya ulangi lagi, ini sebetulnya ada tantangan zaman di mana koperasi itu sekarang sebetulnya menjadi sangat penting dan strategis untuk melepaskan bangsa dari proses krisis ini. Tetapi ini harus tepat, akurat, kemudian juga dengan gerakan yang luar biasa, walaupun perlu kehati-hatian, dan semoga seperti tahun 98 pasca reformasi ke sini gitu kan, UMKM lah yang nyelamatin negeri ini gitu kan. Nah, karena saya khawatir, saya ulang-ulang terus gitu kan, ketika nanti bailout atau uang-uang besar itu hanya diturunkan kepada perusahaan-perusahaan besar gitu kan, yang terjadi di tahun 98 itu menjadi BPPN dan yang lain-lain gitu kan. Apalagi makin hari juga banyak yang tahu bahwa di pertanahan itu banyak persoalan, sehingga nanti banyak kerugian negaranya. Nah, tetapi dengan koperasi masyarakat, apalagi yang udah jadi-jadi dan jalan-jalan itu langsung di-energize. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat, baik itu di pertanian, baik itu di nelayan, di perikanan, baik itu di perikanan darat, baik itu di peternakan gitu kan, dan perkebunan gitu kan. Ini semua dimainkan dengan terintegrasi. Mudah-mudahan ini bisa jauh lebih cepat, bekerja sama dengan BUMN, bekerja sama dengan Pemda, koordinasinya, tetapi usahanya harus dari koperasinya gitu kan, supaya ini cepat berhasil. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau berulang-ulang gitu, karena jujur saja seperti saya sampaikan tadi pagi, tadinya kita cuma pengen lihat-lihat aja, ternyata dengan semangat ini kami juga jadi ikutan semangat, ingin ikutan sharing gitu kan, sekali lagi supaya situasi ini bisa lebih cepat diperbaiki. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.